Bentar. Oke, baik. Saya mulai aja. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua. Oke, jadi maaf untuk keterlambatan waktu karena ada sedikit masalah tadi. Jadi kita agak melewati waktu yang telah ditetapkan. Oke. Sebelum kita mulai untuk memperpendek waktu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Elsa Natalia Hareva sebagai moderator. Baiklah, nanti akan selanjutnya ada narasumber atau pemateri nanti oleh Dinda Serli-Hartati dan Kak Kairsya. Lalu ada anggota-anggota lain yang ikut berperan seperti bernama Bang Rido Fajar, Kak Cempaka Ingrid, dan Kak Vika Lovinda. Oke, kami sebelumnya memperkenalkan diri juga. Kami dari mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Oke, di sini kita akan membahas mengenai prinsip atau prinsip-prinsip mengenai anti korupsi di sekolah menengah pertama atau SMP. Tapi sebelum kita mulai, diharapkan untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Nah, jadi kita bisa saling bertatap muka untuk kita bisa melihat siapa aja nih yang jadi peserta di penyuluhan kali ini. Oke, ditunggu ya. Oke, bagi yang belum membuka kameranya, silakan untuk on cam ya. Biar kita bisa saling bertatap muka, biar nampak nih wajah-wajah cantik-cantiknya. Ayo. Hai Kak Ica. Halo. Oke, sebelum kita langsung saja kita mulai untuk penyuluhannya biar tidak terlalu panjang waktu. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Kak Dinda Serli-Hartati. Baik, untuk Kak Dinda Serli-Hartati saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Elsa selaku moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang generasi muda tanpa korupsi dengan subtema yaitu penerapan 9 nilai anti korupsi. Di mana penerapan 9 nilai anti korupsi perlu dilakukan di tingkat siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA untuk menciptakan generasi muda tanpa korupsi. Next, Kak. Baik, untuk pendahuluannya, kita akan membahas tentang apa itu korupsi. Jadi, menurut Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary menjabarkan, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Nah, untuk menciptakan budaya anti korupsi ada 9 nilai anti korupsi, yaitu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, peduli, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Untuk nilai anti korupsi yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada jujur.
Jujur ini didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan siswa. Tanpa sifat jujur, siswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Ini diungkapkan oleh Sugono tahun 2008. Prinsip dari kejujuran ini harus dapat dipegang teguh oleh setiap siswa sejak awal untuk memupuk dan membentuk karakter sedini mungkin dalam setiap kepribadian siswa. Nah, permasalahan yang ada pada saat ini yang masih menjadi fenomena di kalangan para siswa yaitu budaya ketidakjujuran siswa. Fakta yang menunjukkan bahwa budaya ketidakjujuran ini menjadi salah satu indikator sederhana yang terdapat pada beberapa contoh. Yang pertama yaitu ada mencontek dan juga plagiarisme atau penciplakan tugas. Untuk mencontek sendiri, perilaku mencontek ini tentunya ini sudah sering terjadi. Maka teman yang dicontek tentunya telah terampas keadilan dan kemampuannya. Ketika siswa yang dicontek belajar siang malam, tetapi pencontek yang suka huru-hara dengan gampangnya mencuri hasil kerja keras temannya. Mencontek akan menghilangkan rasa percaya diri siswa. Nah, yang kedua ada plagiarisme. Perilaku ketidakjujuran pada plagiarisme ini adalah fenomena penciplakan karya tulis yang selalu menjadi momok bagi pendidikan di Indonesia. Terungkapnya kasus plagiarisme di beberapa perguruan tinggi menjadi tolak ukur bagi kualitas pendidikan. Tindakan copy-paste seakan menjadi ritual wajib dalam memenuhi tugas dari guru. Next, Kak. Selanjutnya, perilaku mencontek dan plagiarisme merupakan manifestasi ketidakjujuran yang pada akhirnya memunculkan perilaku korupsi. Kejujuran merupakan barang langka di Indonesia. Banyak orang yang pintar lulus dengan prestasi memuaskan, tetapi sangat langka orang yang pintar tetapi memiliki kejujuran, sehingga berakibat sulitnya mengukur kadar kesuksesan proses belajar mengajar. Nilai anti korupsi yang kedua yaitu ada disiplin. Disiplin menurut Sugono tahun 2008 adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Disiplin dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memperdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Saat ini, kenakalan mahasiswa ataupun siswa cenderung mengarah kepada tindakan kriminalitas atau tindakan yang melawan dalam batas kewajaran atau jati diri. Next, Kak Ingrid. Nah, peranan guru dalam menanamkan nilai disiplin yaitu menjadi teladan, sabar, dan penuh pengertian. Guru diharuskan mampu mendisiplinkan siswa dengan kasih sayang, khususnya disiplin diri atau self-disiplin. Dalam usaha tersebut, ada beberapa usaha yang perlu dilakukan oleh guru. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya. Misalnya, waktu belajar di rumah, mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas. Yang kedua, menerapkan peraturan akademik sebagai alat dan cara menegakkan disiplin. Misalnya, menerapkan reward and punishment secara adil, sesegera mungkin dan transparan, menurut Siswandi tahun 2009. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan salah satu nilai anti korupsi yang perlu diterapkan. Karena tanggung jawab sendiri adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Ini menurut Sugono tahun 2008. Selanjutnya, tanggung jawab ini, siswa harus memiliki rasa tanggung jawab
karena dengan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding siswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Seseorang yang dapat menaikkan tanggung jawabnya sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ada beberapa penerapan nilai tanggung jawab yang dapat diterapkan oleh siswa. Dalam bentuk yang pertama ada mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan yang akan dituju. Yang kedua mempunyai attitude atau menonjolkan generasi penerus tenaga kesehatan yang berguna kemudian. Yang ketiga selalu belajar untuk menjadi generasi muda yang berguna tidak hanya dengan benar tetapi mempunyai sikap dan berkepribadian baik. Yang keempat, semua kegiatan yang telah dijadwalkan oleh sekolah yaitu ikut acara kemerdekaan di sekolah. Jadi organisasi Kak Kairisha, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Elsa selaku moderator. Saya lanjutkan ke nilai berikutnya, yaitu ada nilai mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang, tidak akan mampu memimpin orang lain. Kemandirian membentuk mentalitas pada diri seseorang untuk menjadi tidak tergantung terlalu banyak pada orang lain. Ada beberapa penerapan nilai tanggung jawab pada siswa yang dapat diwujudkan, yaitu dalam bentuk 1. Mau belajar dengan kesadaran sendiri sesuai dengan jadwal ia sendiri. Yang kedua, dengan kemauan sendiri berlatih untuk suatu keterampilan tertentu. Dan yang ketiga, tidak terlalu banyak bergantung kepada bantuan orang lain. Nilai kemandirian tersebut dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri. Nilai selanjutnya adalah peduli. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan, yaitu menurut Sugono tahun 2008. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial yang tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya, di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Siswa itu harus mulai ditimbulkan sejak siswa berada di sekolah. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan siswa itu menjadi subjek didik yang sangat penting. Ada beberapa upaya kepedulian, yaitu yang pertama, berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya sekolah. Yang kedua, jika ada teman atau orang lain yang tertimpa musibah, mahasiswa dengan sukarela dengan mengumpulkan bantuan dana atau barang, atau mungkin bisa membantu langsung dengan tenaganya sesuai kebutuhan yang terkena musibah. Yang ketiga, yaitu terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Yang keempat, membuang sampah pada tempat jika siswa melihat ada sampah-sampah yang berserakan. Sebaiknya siswa memungutnya agar tercipta lingkungan sekolah yang bersih. Yang kelima, menghargai dan menghormati teman, guru, dan staf sekolah lainnya. Dan yang terakhir, yaitu bersikap ramah, peduli, dan suka menolong terhadap masyarakat sekitar. Nilai selanjutnya adalah kerja keras. Bekerja keras dapat didasari dengan adanya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan keteladanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, pengendalian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Karena nilai kerja keras
pada siswa yang dapat diwujudkan dalam bentuk satu, belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Yang kedua, memanfaatkan waktu yang luang untuk belajar. Yang ketiga, bersikap aktif dalam belajar. Misalnya, gurunya sedang menjelaskan materi, jadi siswanya aktif dengan bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Yang keempat, tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, tidak tergantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Yang keenam, rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi diri. Dan yang terakhir, tidak membuang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Nilai selanjutnya adalah sederhana. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros, yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, seseorang yang bergaya hidup sederhana juga akan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya dan tidak tergoda untuk hidup dengan gemilang kemewahan. Ada beberapa contoh penerapan nilai kesederhanaan pada siswa yang dapat diwujudkan, yaitu yang pertama, tawadu atau rendah hati, di mana tidak membeda-bedakan golongan, status sosial, ataupun berbagai bentuk atribut lainnya. Orang yang rendah hati ini menyadari bahwa betapapun besar dia, masih juga terdapat kekurangan, sehingga ia mau mengakui kelebihan orang lain, jauh dari sifat gila hormat, ambisi atas pangkat atau jabatan, serta sifat-sifat rendah lainnya. Yang kedua, merasa cukup dengan apa yang ada, bukan lantaran pasrah, tapi melainkan dia telah berusaha menyempurnakan usaha. Yang ketiga, tidak sombong atau menonjolkan diri dalam pergaulan, sekalipun ia mempunyai kelebihan atau kemampuan. Yang keempat, menyelaraskan antara kebutuhan atau keinginan dengan kemampuan secara realitas dan proporsional. Yang kelima, bersabar serta bersikap baik. Kejengkelan atau prasangka buruk tidak akan mengubah keadaan atau menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah. Yang keenam, selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki, tetapi ia lakukan. Dan yang terakhir, tidak sombong ketika dipuji dan tidak rendah diri ketika dikritik atau diberikan saran oleh orang lain. Nilai selanjutnya adalah berani. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan keberanian untuk menyatakan kebenaran, berani mengaku kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kebatilan. Ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ada beberapa nilai keberanian yang dapat dikembangkan oleh siswa di kehidupan sekolah. Antara lain, yaitu yang pertama, bertanya kepada guru jika tidak mengerti. Yang kedua, berani mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab ketika berdiskusi atau berani maju ke depan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga, melaporkan teman yang berbuat curang ketika ujian, nyontek, membuat ringkasan, atau diskusi pada saat ujian. Yang keempat, melaporkan jika dirinya sendiri atau teman mengalami intimidasi atau kekerasan dari teman atau orang lain. Yang kelima, mengakui kesalahan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang keenam, mengajukan saran atau usul perbaikan proses belajar mengajar dengan cara santun. Dan yang terakhir, yaitu berani mengatakan tidak pada ajakan dan paksaan tawuran siswa serta perbuatan tercela. Nilai selanjutnya yaitu adil.
Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai apa yang menjadi hak, yaitu dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Jadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Dia tidak akan menuntut untuk melakukan dari apa yang dia lakukan. Enggak, tadi kau bilang Yupin karena enggak dengar suaranya. Karakter adil perlu sekali dibina sejak masa sekolah agar siswa dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Nilai keadilan ini dapat dikembangkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan sekolah maupun di luar sekolah. Ada beberapa nilai keadilan yang dapat diberikan dalam bentuk satu, menimbang atau menakar segala sesuatu objektif dan seimbang ketika menilai teman atau orang lain dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus kepada kawan yang berprestasi, memilih kawan tidak berdasarkan latar belakang sosial. Yang kedua, ketika ada teman yang berselisih, dapat bertindak bijaksana dan memberikan solusi serta tidak memojokkan salah satu pihak, memihak yang benar secara proporsional. Yang ketiga, adil terhadap diri sendiri, seperti belajar memaksimalkan sebagai sebuah keadilan terhadap potensi dan bakat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, adil terhadap diri sendiri juga dapat diterapkan dengan cara hidup seimbang, belajar dan bekerja, berolahraga, beristirahat, atau menunaikan hak tubuh lainnya seperti makan atau minum dengan seimbang sesuai dengan kebutuhan. Oke, kesimpulan yang pertama, korupsi itu disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dari faktor individu, yaitu niat, sedangkan faktor eksternal itu berasal dari lingkungan atau sistem, yaitu kesempatan. Ada 9 korupsi yang penting untuk ditanam pada semua individu. 9 nilai anti korupsi tersebut terdiri dari inti, sikap, serta etos kerja. Di mana inti meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Sikap meliputi adil, berani, dan peduli. Dan etos kerja meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri. Baik, mungkin itu saja materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Dinda dan Kak Kaisa ya. Jadi yang telah dijabarkan tadi ya Kak, ada 9 nilai anti korupsi ya. Yang pertama itu jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, peduli, kerja keras, sederhana, berani, dan terakhir adalah adil. Oke. Materinya sangat bermanfaat. Jadi sekarang ini kepada adik-adik atau teman-teman yang lain yang ingin menanya nih, apa aja mengenai tips-tips menjadi generasi muda tanpa korupsi di sekolah menengah pertama. Oke, kepada para peserta boleh on kamera lagi, kameranya boleh dibuka. Jadi boleh silakan bertanya, saya beri waktu ya. Oke, bagi siapa yang ingin bertanya dipersilahkan untuk sekarang.
bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya kepada Kak Dinda dan Kak Irisyah ini mengenai materi yang telah mereka jelaskan tadi. Kakak-kakak ini jelaskan mengenai 9 prinsip anti korupsi. Ayo, diharapkan untuk aktif ya, untuk bertanya, biar materinya masuk, biar kita bisa paham sama-sama paham. Jadi di sistemnya kita seperti sedang berdiskusi ya, berdiskusi. Oke, baik, silakan yang ingin bertanya, sekali lagi diberi waktu ya. Oke, baik, ada pertanyaan dari Putri. Mana nih namanya Putri? Oh, hai Putri. Oke, pertanyaannya, Kak, kalau kita yang kasih contekan, kita korupsi juga nggak ya, Kak? Ayo, nih, untuk Kak Dinda dan Kak Kairisya boleh ya dijawab dari pertanyaan Putri. Kalau misalnya kita kasih contekan kita termasuk korupsi nggak? Oke. Untuk Kak Dinda dan Kak Kairisya, oke, salah satu boleh silakan menjawab. Baik, kepada Kak Kairisya dan Kak Dinda Serli Hartati, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Putri ya. Kak, mau nanya dong. Oke, sembari kita menunggu jawaban dari Kak Kairisya dan Kak Dinda, ini Dina Marlina, hai, ingin bertanya. Oke, silakan kepada Dina Marlina jika ingin bertanya kepada Kak Kairisya dan Kak Dinda. Bagaimana cara menanggulangi korupsi sejak dini? Oke, terima kasih kepada Dina Marlina. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya ya. Bagaimana cara menanggulangi korupsi sejak dini ya? Ya. Apakah jelas pertanyaannya untuk Kak Kairisya dan Kak Dinda? Ya, jelas, Kak. Jika jelas sudah boleh dibantu jawab ya pertanyaannya. Baik, moderator izin menjawab. Oke, Kak Dinda silakan. Baik, tadi ada pertanyaan dari Putri. Kak, kalau kita yang kasih contekan, kita korupsi juga nggak, Kak? Kalau menurut saya, jadi korupsi itu ada dua. Ada nih, korupsi itu bakalan dilakukan ketika ada niat dan juga ada kesempatan. Kalau kita yang ngasih contekan, berarti kita memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk mendapatkan contekan. Dan kita juga berarti mendukung dia untuk melakukan korupsi, karena korupsi itu ada dua. Jadi kalau misalnya ada niat dan juga kesempatan. Jadi kalau korupsi bisa terjadi apabila niat dan kesempatan itu ada.
Ketika kita memberikan contekan, berarti kita memberikan kesempatan kepada teman kita untuk melakukan korupsi. Jadi menurut saya itu termasuk korupsi. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Kak Dinda. Gimana Putri? Udah paham? Jadi memberi juga termasuk ke dalam tindakan korupsi ya Kak Dinda ya? Ya benar Kak. Oke. Sekarang Putri dan teman-teman yang lain sudah paham jawaban dari Kak Dinda? Sudah, Kak. Oke, baik. Kepada moderator, saya izin menjawab pertanyaan kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu tadi bagaimana cara menanggulangi korupsi ya. Oke, Kak Lisa akan mau menjawab pertanyaan dari Marina. Oke, dipersilakan ya, Kak. Baik, apakah suara saya jelas? Suaranya sedikit kecil, Kak. Boleh dekat lagi dengan mikrofonnya mungkin? Baik, apakah sudah jelas? Oke, sudah, Kak. Oke. Saya izin menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang bagaimana cara menanggulangi korupsi ya. Ya, Kak. Ya, menurut saya cara untuk menanggulangi korupsi adalah dengan kita menanamkan 9 nilai anti korupsi itu sejak dini. Sejak di usia sekolah kita harus menanamkan nilai itu dengan baik agar nanti jadi dia tuh udah tertanam nilai itu sehingga nanti pas udah besar harapannya dia tidak melakukan tindakan korupsi. Mungkin itu saja, Kak. Gimana? Oke, sudah paham di Marlina mengenai jawaban dari Kak Kairis ya? Paham, Kak. Makasih. Oke. Apakah kepada peserta lain atau adik-adik ada yang ingin bertanya lagi? Saya beri waktu 3 menit ya dari sekarang. Oke, saya rasa adik-adik atau peserta teman-teman yang lain sudah paham ya mengenai materinya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke sesi kuis. Nah, tadi kan kakak adik-adik atau peserta yang lain menanyakan, bertanya kepada narasumber kita atau Kak Kairisa dan Kak Dinda nih. Sekarang gantian, kita akan melakukan kuis. Kak Ica dan Kak Dinda akan bertanya kepada teman-teman semua. Nah, siapa yang bisa menjawab dan paling aktif menjawab pertanyaan dari Kak Dinda dan Kak Kadisya akan mendapatkan hadiah nanti di akhirnya. Nah, penasaran kan hadiahnya? Ini adalah hadiah yang benar-benar
surprise di akhir, jadi gak akan saya kasih tahu sekarang. Jadi harapkan teman-teman sekalian untuk aktif menjawab dari pertanyaan Kak Karissa ya dan Kak Dinda. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke sesi kuis. Ini gimana nih, Kak Karissa atau Kak Dinda dulu nih yang mau bertanya kepada teman-teman sekalian? Siapa yang mau duluan? Ayo Kak, langsung aja kasih pertanyaan. Pertanyaan saya pertama ya. Oke Kak Dinda, mohon diperhatikan ya pertanyaan dari Kak Dindanya. Baik, tadi di dalam salah satu contoh pelanggaran terhadap nilai kejujuran itu ada menyontek dan juga plagiarisme. Nah, pertanyaannya, plagiarisme itu apa sih? Oke, nah plagiarisme itu apa sih yang ditanya oleh Kak Dinda? Teman-teman sekarang ada yang bisa jawab nggak, apa sih plagiarisme itu? Kenapa dia masuk ke dalam nilai anti korupsi? Tadi udah dijelasin. Nah, ketahuan nih siapa yang nggak perhati Saya, Kak. pada teman-teman. Oke, Kak Dina Marlina. Oke, Dina Marlina boleh silakan menjawab. Dijawab. Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah pendapatnya sendiri atau kepunyaannya sendiri. Dina Marlina boleh on kamera dulu biar kita sama-sama bisa lihat wajahnya. Oke, boleh diulang jawabannya? Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, atau kepunyaan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah kepunyaan sendiri atau pendapat sendiri. Oke. Gimana Kak Dinda? Jawaban dari Dina Marlina, apakah benar? Jawabannya benar, Kak. Oke, selamat Dina. Nah, untuk poin tetap dicatat ya. Jadi teman-teman yang lain masih ada kesempatan untuk jawab pertanyaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal kedua oleh Kak Kairisya. Oke, Kak Kairisya, boleh silakan diberi pertanyaannya ya. Baik, Kak Elsa, terima kasih. Pertanyaannya yaitu, tadi kan di PPT sudah dijelaskan 9 nilai anti korupsi kan? Pertanyaannya, saya mau nanya satu. Apa itu nilai tanggung jawab? Oke, jawaban dari maksud saya pertanyaan dari Kak Kairisa, apa itu nilai tanggung jawab? Oke, siapa nih yang mau nanya? Kayaknya Putri mau menjawab nih. Saya, Kak. Oke. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut atau dipersalahkan dan diperkirakan. Oke, gimana Kak Kairisya? Apakah jawabannya benar? Ya, benar jawabannya. Oke, selamat kepada Kak Putri. Hebat untuk jawabnya. Oke, untuk teman-teman yang lain nggak usah sedih. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi dari Kak Kairisya dan Kak Dinda Sherly. Nah, untuk 2 pertanyaan lagi, oke selanjutnya boleh Kak Kairisya lagi untuk bertanya atau Kak Dinda langsung untuk bertanya. Biar teman-teman yang udah jawab tadi boleh menjawab lagi jika ada jawabannya. Oke? Oke, silakan kepada Kak Kairisya atau Kak Dinda, siapa ingin memberi pertanyaan? Saya lagi ya, Kak. Oke, Kak Dinda. Baik, pertanyaan dari saya. Coba sebutkan apa sih contoh dari sikap berani yang dapat diterapkan di dalam sekolah? Saya, Kak. Bertanya, maksud saya menjawab. Aduh. Silakan Putri.
bertanya kepada guru jika kita tidak mengerti salah satu pelajarannya dan mau mengakui kesalahan kita. Gimana Kak Dinda dengan jawaban Putri? Jawabannya benar, Kak. Oke, wah Dinda termasuk aktif ya. Oke, untuk teman-teman yang lain ditunggu loh untuk menjawab juga. Oke, untuk satu pertanyaan lagi dari Kak Kairisa, mohon didengar ya. Oke, Kak Kairisa silakan untuk memberi pertanyaan. Oke, pertanyaan dari saya, ini yang gampang aja ya. Pertanyaannya, coba sebutkan 9 nilai anti korupsi yang tadi sudah dijelaskan. Oke, pertanyaan dari Kak Kairisya, sebutkan 9 nilai korupsi. Yuk, tadi udah dijelasin dari kakak-kakaknya. Siapa yang bisa jawab, silakan langsung saja yang pertanyaannya. Saya, Kak. Oke, silakan Dina Marlina. 1. Kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, dan keberanian. Oke, aduh maaf ya teman-teman semua, rekan-rekan semua. Moderatornya habis kuota nih. Jadi tadi kalau bisa menjawab biar bisa nih dapat hadiahnya, tapi saya nggak bisa. Oke, gimana lanjut lagi Kak Kairisya dengan jawaban dari Dina Marlina? Apakah benar? Ya, Kak Elsa, boleh coba diulang sekali lagi? Oke, Dina Marlina boleh silakan mengulang jawabannya kembali. Kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian. Silakan Kak, satu lagi. Apa? Apa Kak? Jawabannya kurang satu, itu masih berapa? Masih 8. Bentar ya. Saya ulangi lagi untuk pada peserta lain, boleh untuk membuka kameranya ya. Oke, silakan Dina Marlina. Keadilan. Nah. Oke. Terima kasih untuk jawaban dari Dina Marlina. Nih, saya tegas lagi, minta lagi sekali lagi untuk peserta lain boleh membuka kameranya ya, biar kita bisa saling lihat nih wajah-wajahnya. Jadi nggak penasaran, cuma lihat namanya aja. Namanya siapa ya, tapi wajahnya kita nggak tahu. Oke. Kebetulan tadi ada Putri menjawab 2 soal, dari Dina Marlina juga menjawab 2 soal. Nah, dari Kak Kairisya dan Kak Dinda akan memberikan satu soal rebutan istilahnya. Jadi untuk menentukan siapa yang bakal mendapatkan hadiah di akhirnya. Nah, oke, untuk pertanyaan akhir ini mohon diperhatikannya untuk Putri dan Dina Marlina. Oke, untuk teman-teman yang lain tidak usah sedih.
kita di sini have fun aja, saling-saling berbagi ilmu. Oke, kepada Kak Kairisha dan Kak Dinda, boleh memberikan satu pertanyaan lagi. Salah satu aja, Kak. Untuk penentu nih. Gimana? Ya, sebentar ya Kak Elsa. Oke, Kak. Sabar. Oke, tenangin dulu diri. Siap-siap nih pertanyaannya. Siapkan sinyal yang bagus. Jadi nanti nggak telat baru masuk pertanyaannya, jawabannya udah dijawab. Oke, diperhatiin ya. Oke, sambil kita menunggu Kak Kairisha dan Kak Dinda mencari soalnya ya. Nampaknya soalnya sulit ini. Sampai lama nih kita tunggunya. Baik, Kak. Oke, Kak Dinda, silakan. Oke, untuk soal yang terakhir, coba sebutkan apa aja sih contoh dari sikap mandiri? Oke, apa aja sih contoh sikap dari sikap mandiri ya, Kak ya? Oke, silakan. Siapa yang bisa bertanya, menjawab, langsung angkat tangan atau langsung ngomong, saya Kak, gitu. Saya, Kak. Oke, Putri, silakan. Saat mengerjakan tugas, kita mengerjakan tugas itu tanpa bantuan siapapun. Yang terus membersihkan atau merapikan kamar sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan yang ketiga, kita mau belajar sendiri atau berlatih sendiri tanpa ada orang yang menjelaskan. Oke, gimana Kak Dinda? Jawaban dari Putri ini. Jawabannya benar sekali, Kak. Wah, selamat Putri untuk mendapatkan hadiah utama. Nah, untuk hadiahnya mendapatkan voucher sebesar 50.000. Oke, nanti nomornya boleh dikasih ke siapa tadi yang mengundang untuk bawa ke sini, biar nanti bisa dikirim vouchernya. Oke? Oke, kepada Dina Marlina, tidak usah sedih. Yang penting kita di sini have fun dan saling berbagi ilmu. Dan tenang, untuk Dina Marlina tetap mendapat hadiah karena telah aktif tadi. Oke? Tidak usah sedih. Silakan nanti boleh mengirim kontaknya atau nanti kami akan mengirim hadiahnya kepada Putri dan Dina ya. Oke, untuk teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, gak usah sedih, tidak mendapatkan hadiah, yang penting ilmu. Nah, ilmu yang paling penting, ilmu dari tanda-tanda korupsi ini. Karena memang harus kita tanamkan sejak dini, dari SMP, dari SD seharusnya bahkan. Dah, ilmunya yang penting, untuk hadiahnya itu cuma untuk hebat aja. Oke, baik, untuk penyuluhan hari ini, sekian saja mengenai tema generasi muda tanpa korupsi. Ingat, generasi muda tanpa korupsi. Dari hal-hal terkecil harus diperhatikan. Karena dari hal terkecil itu bisa menimbulkan hal besar. Jadi, ingat ya, dari 9 nilai-nilai korupsi tadi yang telah dijelaskan oleh kakak-kakaknya, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, peduli, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Oke? Ditanamkan dalam diri ya, biar ilmunya yang telah dijabarkan tadi, ini jelaskan tadi, tidak hilang begitu saja, nggak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak. Tetap ditanamkan dalam diri. Jadi nggak sia-sia nih ikut Zoom hari ini. Dapat ilmunya. Oke? Baik, sekian mungkin dari penyuluhan hari ini. Saya sangat berterima kasih untuk partisipasinya, sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan mengenai pendidikan budaya anti korupsi ini. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian telah ikut aktif juga dalam penyuluhan ini. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf
Jika ada salah kata dari awal pembukaan itu sampai akhir ini, kesalahan kata atau membuat teman-teman menjadi kurang nyaman, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan pasti bermanfaat, saya yakin itu. Oke, baik, saya tutup penyuluhan untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, sebelum keluar, boleh on kamera, kita mau di foto dulu, di screenshot. Oke, sebagai dokumentasi. Oke, silakan untuk partisipasi semua, boleh silakan buka kameranya. Biar nampak nih wajah-wajah cantiknya, wajah-wajah gantengnya. Kepada Bang Rido Fajar, boleh silakan untuk screenshot ya. Kak Ingrid. Oh, Kak Ingrid. Mana nih Kak Ingrid? Kak Cempaka Ingrid. Boleh silakan Siap ya. Oke. Untuk Ayun Hairunisa, boleh di on kamera. Biar nampak nih wajahnya. Oke, oh mungkin lagi sibuk ya, udah nggak apa-apa, kita lanjut aja. Boleh langsung di screenshot ya Kak. Oke, 1, Senyum semuanya. 2, 3. Oke, udah Kak. Oke, udah. Terima kasih ya untuk semuanya. Sampai jumpa.